Eh, Sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih oleh ya, terima kasih Ira juga sudah melakukan perekaman. Ya, selanjutnya nanti kelompok Jessica dan teman-teman, Jessica Isabella dan Michael RW, silakan melakukan presentasi dengan judul Decision Usefulness Approach to Account hari ini. Memimpin presentasi, menyerahkannya kembali ke saya. Silakan kelompok. Baik, terima kasih Pak Daniel. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Sudah. Baik, terima kasih Pak Daniel. Selamat siang Pak Daniel dan selamat siang untuk teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 10 untuk teori akuntansi akan mempresentasikan tentang Decision Usefulness Approach to Accounting Information. Adapun kelompok kami beranggotakan Jessica Elizabeth Katlea dengan NIM 121910015 dan Isabella Mariana dengan NIM 121910032 dan saya sendiri Michael Wijaya dengan NIM 121910034. Baik, untuk yang pertama ialah laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan, serta segala keterangan yang dimuat di dalamnya. Antara lain laporan tentang sumber dan penggunaan dana pada perusahaan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya laporan arus kas, laporan arus dana. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan di samping itu juga termasuk jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misalnya informasi keuangan segmen, industri, dan geografi serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Menurut Harahap 2011, laporan keuangan adalah penggambaran dari kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Menurut Kieso 2007, laporan keuangan adalah sarana yang digunakan oleh entitas untuk mengomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangan kepada pihak-pihak yang berkaitan, baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas. Laporan keuangan juga digunakan bagi pemangku kepentingan untuk membuat atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Dan untuk yang kedua ialah tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 tahun 2015 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. FASB menyimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit, serta membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan, serta mengidentifikasi sumber daya ekonomi, aset, klaim, atau sumber daya
tersebut seperti kewajiban serta perubahan pada sumber daya dan lain tersebut. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang aktual mengenai kegiatan ekonomi sebuah perusahaan kepada pemangku kepentingan. Selain kegiatan ekonomi, laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas sebuah perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk memprediksi, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang diambil. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk memprediksi, membandingkan, dan menilai keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila laporan yang disajikan tidak hanya menyajikan aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasa perlu, dan informasi yang disajikan adalah informasi yang faktual dan dapat diukur secara objektif. Dan untuk yang ketiga ialah karakteristik dari laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik. Seperti yang pertama ialah dapat dipahami. Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Informasi dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakai atau pengguna. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik yang mudah dipahami oleh setiap pembaca atau pengguna. Laporan keuangan juga harus disajikan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh setiap pembacanya. Yang kedua ialah relevan. Informasi dapat dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi memiliki peran dalam prediksi dan penegasan berkaitan satu sama lain, misalnya informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, dengan laporan keuangan yang relevan akan menjadikan pemakai informasi laporan keuangan sehingga dapat mendukung atau mengubah suatu keputusan yang akan diambil nantinya. Relevansi laporan keuangan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi sebuah perusahaan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Relevansi informasi laporan keuangan juga bermanfaat untuk melakukan prediksi dan penegasan yang saling berkaitan. Prediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan seringkali didasarkan pada evaluasi masa yang telah berlaku untuk lebih baik lagi di masa depan. Inilah yang disebut dengan sebagai relevansi laporan keuangan. Dan yang ketiga ialah keandalan. Informasi yang baik harus andal, dan di mana informasi memiliki keandalan jika tidak memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan penyajian dengan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dan keandalan informasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, maka informasi harus menggambarkan dengan jujur keadaan yang sebenarnya, transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan dan secara wajar. Serta substansi, mengungguli bentuk. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas. Serta netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan dari satu pihak tertentu. Tidak boleh ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak, yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan. Serta pertimbangan sehat. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dalam pengungkapan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat. Dalam penyusunan laporan keuangan, pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan
tidak dinyatakan terlalu tinggi atau kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan seperti pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihan dan sengaja mendapatkan aktiva untuk penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi yang membuat laporan keuangan menjadi tidak netral dan akan menjadikan laporan keuangan tidak andal. Serta kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan. Karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang relevansinya. Laporan keuangan dapat diandalkan apabila informasi dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang dapat menyesatkan. Informasi andal dapat bermanfaat bagi penggunanya. Serta yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja dari keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Laporan keuangan yang baik dapat dibandingkan antara periodenya, yang kemudian dapat dianalisis untuk melihat kecenderungan dan tren dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan sebuah perusahaan juga harus bisa dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Dan untuk yang keempat dari laporan keuangan ialah pengguna dari laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pemakai laporan keuangan meliputi investor, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan pemerintah, serta lembaga-lembaga dan masyarakat. Kebanyakan pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi. Menurut Harahap 2011, ada beberapa pengguna laporan keuangan, seperti yang pertama pemilik perusahaan. Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai prestasi atau hasil yang diperoleh oleh manajemen, mengetahui hasil dividen yang akan diterima, menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya, mengetahui nilai saham dan laba per lembar saham sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi. Sedangkan bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik, mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu, serta mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, serta mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan. Sedangkan untuk investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kondisi keuangan dari hasil usaha perusahaan, menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan, menilai kemungkinan menanamkan investasi dari perusahaan, dan menjadi dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Serta untuk laporan keuangan untuk kreditur atau banker, bagi kreditur atau banker atau supplier, laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, serta menilai kualitas jaminan kredit atau investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan, serta melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan, serta menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, reliabilitas perusahaan sebagai dasar dalam pertimbangan kebutuhan kredit, serta menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah disepakati. Dan bagi pemerintah dan regulator, laporan keuangan dimaksudkan untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar sebagai dasar dalam penetapan kebijakan baru, menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain, serta menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan. Dan bagi lembaga pemerintahan lainnya bisa dijadikan bahan penyusun data dan statistik. Dan untuk yang terakhir ialah untuk analisis akademis dan pusat data bisnis. Bagi para analisis akademis dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data seperti Pusat Data Bisnis Indonesia, Pemeringkat Efek Indonesia, laporan keuangan digunakan sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisis ilmu pengetahuan dan komoditi informasi. Next. Baik, untuk selanjutnya itu. Baik, selanjutnya itu decision usefulness atas informasi akuntansi. Jadi dalam pernyataan SFAC nomor 1, tujuan pelaporan keuangan entitas bisnis itu ada dua. Yang pertama itu
Laporan keuangan seharusnya menyediakan informasi yang berguna bagi investor atau kreditor yang ada sekarang ini atau calon investor atau kreditor dan pengguna lain yang melakukan investasi kredit dan keputusan-keputusan serupa yang rasional. Kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan seharusnya menyediakan informasi untuk membantu investor atau kreditor yang ada sekarang atau calon investor atau kreditor dan pengguna lain dalam memprediksi jumlah, penentuan waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas yang prospektif, dari dividen atau bunga, dan hasil-hasil yang diperoleh dari penjualan, penembusan, atau jatuh temponya suatu sekuritas atau pinjaman. Nah, kemudian laporan keuangan ini sesuai dengan dari yang disebutkan di pernyataan itu, orientasinya itu lebih tertuju pada investor dan kreditor. Sehingga asumsinya bahwa ketika kebutuhan investor dan kreditor sudah terpenuhi, maka kebutuhan para pengguna lainnya juga terpenuhi. Pendekatan decision usefulness atas informasi akuntansi itu merupakan pendekatan terhadap laporan keuangan yang berbasis biaya historis agar menjadi lebih berguna. Nah, dalam pendekatan ini titik beratnya adalah para pengguna laporan keuangan seperti keputusan pengguna, informasi yang mereka butuhkan, dan kemampuan mereka untuk memproses informasi akuntansi tersebut. Next. Nah, ada dua pertanyaan penting dalam mengadopsi pendekatan decision usefulness atas informasi akuntansi. Yang pertama yaitu siapa saja para pengguna laporan keuangan. Ya, jadi para pengguna laporan keuangan itu ada banyak seperti investor, manajer, terus serikat buruh atau juga masyarakat umum, pemerintah. Nah, pihak-pihak yang mengidentifikasi pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut akan membantu untuk menentukan bagaimana bentuk laporan keuangan atau informasi akuntansi apa saja yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu apa saja masalah keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Jadi akuntan akan lebih memahami berbagai kebutuhan informasi yang diperlukan oleh para pengguna laporan keuangan dengan mengetahui masalah-masalah keputusan yang dihadapi oleh para pengguna laporan keuangan. Next. Kemudian ada single person decision theory. Jadi menurut Scott, teori single person decision ini ditujukan bahwa pandangan seseorang ketika mengambil keputusan itu berada dalam kondisi yang ketidakpastian. Teori keputusan ini meyakini bahwa probabilitas terjadinya kondisi ekonomi tertentu tidak lagi objektif seperti dalam kondisi ideal. Teori ini menuntut prosedur formal yang harus dilakukan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik dengan memilih salah satu alternatif dari berbagai alternatif yang ada. Nah, ketika mengambil keputusan tersebut, tindakan yang dipilih adalah mengambil keputusan yang menghasilkan utilitas yang diharapkan yang paling tinggi. Nah, teori keputusan relevan bagi akuntansi karena laporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan tersebut. Teori keputusan juga penting karena teori ini membantu akuntan untuk memahami mengapa informasi menjadi sesuatu yang penting karena mempengaruhi tindakan yang dilakukan investor. Akuntan yang menyiapkan informasi yang dibutuhkan perlu memahami peran penting informasi tersebut. Next. Ini selanjutnya ada sistem informasi. Informasi sendiri adalah bukti-bukti yang berpotensi mempengaruhi keputusan seseorang. Nah, informasi akuntansi yang berguna bagi pengambilan keputusan harus mempunyai kualitas informasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti untuk apa keputusan dibuat, metode pengambilan keputusan yang dibuat, informasi yang dimiliki oleh sumber-sumber lain, dan kapasitas pembuat keputusan memproses informasi. Untuk memenuhinya, maka informasi yang dihasilkan harus dapat dimengerti dan berguna bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi itu harus relevan dan reliable. Informasi akuntansi yang relevan mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan dengan membantu para pengguna membentuk prediksi mengenai hasil-hasil dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Atau juga mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Informasi dapat membuat perbedaan bagi keputusan dengan meningkatkan kemampuan para pembuat keputusan untuk melakukan prediksi atau dengan memberi umpan balik atas harapan-harapan sebelumnya. Biasanya informasi dapat melakukan kedua hal tersebut secara bersamaan. Karena pengetahuan mengenai hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan biasanya akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan untuk memprediksi hasil tindakan-tindakan yang serupa di masa mendatang.
Nah, jadi ketika sudah mengetahui tindakan-tindakan di masa lalu, maka akan terjadi landasan yang digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Adanya minat terhadap masa akan datang akan membantu untuk mempergunakan tindakan masa lalu untuk memprediksinya. Kemudian selanjutnya ada reliable. Reliability itu merupakan terjadi ketika informasi tersebut faithfulness, verifiability, dan neutrality. Faithfulness itu berarti informasi yang disajikan itu sesuai dengan tujuan penyajian seperti kejujuran, kepatuhan, dan kewajaran. Kemudian verifiability adalah informasi yang disajikan itu dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya. Kemudian neutrality berarti informasi yang disajikan itu harus netral dan bebas dari bias. Nah, informasi akuntansi yang didapatkan dari laporan keuangan ini akan berguna bagi pihak-pihak yang menggunakannya seperti investor. Investor akan menggunakan laporan keuangan untuk memprediksi pengembalian investasi di masa akan datang. Nah, prediksi ini juga dapat dilakukan dengan memprediksi return investasi yang dipilih, misalnya dengan memprediksi cash flow atau menggunakan juga earning power. Ya, untuk memprediksi return. Jadi kemudian inti antara informasi keuangan saat ini dan masa mendatang adalah probabilitas yang kemudian disebut dengan sistem informasinya. Informasi keuangan akan menjadi benar ketika berada di bawah kondisi ideal. Ketika kondisi tidak ideal, maka dibutuhkan sistem informasi yang sifatnya informatif sehingga dapat memperbarui probabilitas berdasarkan informasi yang baru. Tingkat informatif tersebut tergantung pada relevansi dan reliabilitas laporan keuangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Kemudian analisis laporan keuangan. Dalam pengambilan keputusan ekonomi, laporan keuangan sangatlah penting bagi pemakainya. Dari hasil analisis laporan keuangan akan menginterpretasikan berbagai kecenderungan yang dapat memberikan pertimbangan terhadap perusahaan ke depannya. Ada beberapa metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan. Analisis perbandingan merupakan metode analisis yang membandingkan laporan keuangan dari 2 periode atau lebih untuk mengetahui perubahan jumlah maupun persentase kondisi keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Metode ini dilakukan dengan teknik analisis common size horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan pos yang sama pada laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Kemudian ada analisis persentase per komponen. Persentase per komponen merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui persentase pada tiap-tiap komponen terhadap komponen lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis vertikal, yaitu laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Kemudian ada metode industri, merupakan metode yang membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan lainnya yang bergerak di bidang industri yang sama. Teknik analisis yang digunakan yaitu cross-sectional, merupakan suatu teknik analisis dengan melakukan perbandingan hitungan terhadap bentuk rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dengan lingkup yang sejenis. Kemudian ada time series analysis, merupakan perbandingan antar waktu atau antar periode dengan tujuan melihat hasil analisis dalam bentuk angka maupun grafik. Kemudian ada analisis tren. Menganalisis tren dalam rasio merupakan suatu hal yang paling penting, karena tren akan memberikan petunjuk mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi analisis tren rasio keuangan digunakan untuk mengestimasikan kemungkinan terjadinya kenaikan maupun penurunan pada kondisi keuangan suatu perusahaan. Kemudian ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis bisnis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas bisnis lingkungan perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Next.
individu yang rasional. Menurut Fahrudin, konsep individu yang rasional berarti bahwa dalam membuat keputusan, tindakan yang dipilih adalah keputusan dan tindakan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang diharapkan paling besar. Akan tetapi, individu yang risk averse akan melakukan trade-off, pengambilan yang diharapkan dengan resiko. Konsep individu yang rasional ini menyiratkan bahwa individu tersebut mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil dan menggunakannya untuk mengubah keyakinan awalnya. Konsep decision usefulness mengasumsikan bahwa individu adalah rasional dalam mengambil suatu keputusan. Jika individu tidak mengambil keputusan dengan cara yang rasional dan dapat diprediksi, maka akan sulit bagi akuntan atau siapapun juga untuk mengetahui informasi mana yang dinilai berguna. Kemudian terdapat 3 preferensi investor, yaitu investor yang menyukai risiko atau tipe investor yang berani mengambil risiko. Merupakan investor yang apabila dihadapkan pada 2 pilihan investasi yang memberikan tingkat return yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih tinggi. Yang kedua, ada investor netral terhadap risiko, yaitu investor yang akan meminta kenaikan tingkat return yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Kemudian, tipe investor ini hanya akan mengambil risiko yang sebanding dengan return yang akan diperolehnya. Kemudian yang terakhir, investor yang tidak menyukai atau menghindari risiko adalah investor yang apabila dihadapkan pada 2 pilihan investasi yang memberikan tingkat return yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih rendah. Investor individu biasanya diasumsikan menghindari risiko. Dengan demikian, untuk suatu hasil tertentu yang diharapkan dari kegiatan investasi, seorang investor rasional akan menginginkan risiko serendah mungkin. Dengan kata lain, untuk risiko tertentu, investor rasional menginginkan hasil yang diharapkan setinggi mungkin. Investor yang rasional akan menerima pertukaran antara risiko dan tingkat return. Risiko yang lebih tinggi hanya akan ditanggung jika return yang diharapkan lebih tinggi, dan demikian pula sebaliknya. Next. Perspektif informasi pada kebermanfaatan keputusan. Perspektif informasi pada kegunaan keputusan merupakan sebuah pendekatan dari pelaporan keuangan yang mengakui tanggung jawab individu untuk memprediksi kinerja perusahaan pada masa depan dan berkonsentrasi pada penyediaan kegunaan informasi untuk tujuan ini. Pendekatan ini berasumsi bahwa efisiensi pada sekuritas pengakuan pasar akan bereaksi untuk informasi kegunaan dari banyak sumber, termasuk laporan keuangan. Dalam merespon informasi laporan keuangan, ada beberapa pertimbangan untuk diprediksi tentang perilaku investor. Yang pertama, investor mempunyai keyakinan tentang laba yang diharapkan dan risiko yang diterima dari saham perusahaan. Kepercayaan ini akan mendasarkan pada seluruh informasi publik yang tersedia, termasuk harga pasar, sampai pada pengumuman yang sebelumnya telah dikeluarkan tentang pendapatan bersih perusahaan saat itu. Yang kedua, berdasarkan pengeluaran pendapatan bersih tahun ini, para investor tertentu akan memutuskan untuk lebih banyak menerima informasi dengan menerima jumlah pendapatan. Contohnya, jika kenaikan pendapatan tinggi atau lebih tinggi daripada yang diharapkan, ini merupakan berita yang baik. Kemudian ada investor yang telah merevisi keyakinan mereka tentang keuntungan dan laba pada masa yang akan datang, akan mempunyai kecenderungan untuk membeli saham-saham pada harga saat itu, vice versa bagi investor yang telah merevisi keyakinannya yang cenderung menurun. Kemudian yang keempat, dapat mengobservasi volume perdagangan saham untuk peningkatan dengan cepat setelah perusahaan mengumumkan pendapatannya. Lebih jauh lagi, volume ini seharusnya lebih besar. Kelebihan ini adalah perbedaan dalam keyakinan awal pada investor dan dalam interpretasi mereka pada informasi keuangan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perspektif informasi pada kegunaan keputusan lebih menekankan pada isi informasi dalam memberikan keyakinan bagi investor atau mengubah keyakinan pengguna
laporan keuangan agar segera bereaksi dan informasi ini bersaing dengan sumber informasi lainnya. Next. Reaksi akuntan terhadap decision usefulness. Tujuan utama dari laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk seorang investor dan kreditor, pengguna lainnya dalam pembuatan investasi rasional kreditor dan beberapa keputusan. Pembuat keputusan merupakan individu yang menghasilkan penyesuaian dalam teori, yang dapat diartikan individu yang membuat keputusan untuk memaksimalkan tujuan penggunaan yang diharapkan mereka yang biasa disebut rasional. Jenis dari konstitusi termasuk dalam sebagian besar tujuan umum, dan juga jenis luas dari keputusan yang perlu diperhatikan untuk investasi, kredit, dan beberapa keputusan. Kemudian tujuan kedua laporan keuangan menurut SFAC 1 adalah menyediakan informasi untuk membantu investor sekarang, investor potensial, kreditor, dan pengguna yang lain dalam menafsirkan jumlah waktu dan ketidaktepatan dari penerimaan kas dari dividen atau bunga. Pada intinya, informasi ketepatan akan melengkapi sistem informasi yang informatif yang berhubungan langsung laporan keuangan dengan kesadaran keadaan masa mendatang dan hasil. Dua karakter besar informatif adalah relevan dan kejujuran. Informasi yang relevan adalah informasi yang mempunyai kapasitas pengaruh kepercayaan investor tentang perolehan di masa mendatang. Next. Next lagi. Oke. Untuk kasusnya yang pertama untuk investor. Jadi ada seorang investor yang memiliki 10.000 US dollar, kemudian harus diinvestasikan pada satu periode. Kemudian pilihan investasi yang ditemui yaitu saham PTY atau obligasi pemerintah bebas risiko yang menghasilkan 2,25%. Nah, PTY ini memiliki daya penghasilan dalam kondisi yang kinerja yang baik dan buruk. Ketika kinerja yang baik, maka akan menghasilkan investasi yaitu 1.600 dolar. Kemudian jika pada kinerja yang rendah, maka hasil investasi yang diterima yaitu 0. Sedangkan untuk obligasi, investor akan menerima bunga yaitu sebesar 225 dolar pada periode berikutnya. Nah, investor sendiri memiliki subjektivitas, yaitu ketika ia menilai tingkat probabilitas PTY berada dalam kinerja baik, itu 0,30, sedangkan berada di dalam kinerja yang buruk, yaitu sebesar 0,70. Nah, ketika investor dihadapkan pada kondisi tersebut, manakah pilihan investasi yang harusnya diambil oleh investor? Next. Nah, ini adalah tabel perhitungannya. Jadi yang pertama itu menghitung berapa sih hasil investasi yang akan diterima oleh investor. Nah, ketika pembelian saham, ketika kinerjanya baik, maka seperti yang sudah dijabarkan, akan memperoleh 1.600 dolar, sedangkan ketika kinerjanya buruk, akan menghasilkan 0. Kemudian untuk pembelian obligasi, baik buruk ataupun baik, itu tetap 225 dolar karena obligasinya ini bebas resiko. Nah, investor itu pada umumnya menghindari resiko, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang rasional, yaitu utilitasnya itu diutamakan. Nah, di sini tuh diasumsikan bahwa utilitasnya dari dua pilihan tadi, dua action tadi itu adalah akar dari payoff yang diterima. Next. Nah, kemudian akan dihitung berapa utilitasnya, yaitu akarnya 1.640, kemudian yang untuk obligasi yaitu 15. Nah, untuk pembelian saham akan dihitung ketika kondisinya daya produktivitasnya tinggi dan yang rendah. Sehingga ketika dihitung akan mendapatkan nilai 12, sedangkan untuk pembelian obligasinya mendapatkan nilai 15. Nah, oleh karena itu, utilitas yang harus dipilih oleh investor itu kan yang tinggi, sehingga
keputusan investasi yang harusnya diambil yaitu melakukan investasi pada obligasi. Next. Kemudian untuk kasus selanjutnya terdapat kreditor. PT Bank BRI Indonesia atau BRI memiliki calon debitur yaitu CV Hutama. Kemudian CV Hutama ini mengajukan kredit pemberian modal kerja. CV Hutama kemudian memberikan laporan data keuangan 3 tahun yang diperlukan oleh Bank BRI. Next. Ini adalah laporan posisi keuangan selama 3 tahun terakhir. Next. Ini adalah laporan laba rugi CV Hutama selama 3 tahun terakhir. Next. Kemudian untuk pembahasannya, PT BRI membuat ringkasan rasio keuangan. Analisisnya yang pertama rasio likuiditas, current ratio dan quick ratio selama 2 periode terakhir memperlihatkan adanya peningkatan. Current ratio pada tahun kedua 13,68 meningkat menjadi 20,71 dan quick ratio pada tahun 2 4,55 meningkat menjadi 7,45. Dapat disimpulkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancarnya dari aktiva lancarnya semakin besar. Dan dari standar KRD pada Bank BRI dalam rasio likuiditas adalah sebesar minimal 100% sudah terpenuhi. Kemudian rasio solvabilitas. Debt to equity dan debt to total asset selama 2 periode terakhir memperlihatkan adanya penurunan, yaitu debt to equity pada tahun 2 sebesar 0,03 turun menjadi 0,02. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin kecil peranan dana dari luar atau hutang untuk membiayai aktiva perusahaan, sehingga dapat disimpulkan risiko bagi kreditur juga akan semakin kecil. Debt to total asset pada tahun 2 sebesar 0,03 turun menjadi 0,02. Hal ini menunjukkan risiko bagi kreditur semakin kecil karena penurunan pada data menunjukkan bahwa semakin besar modal perusahaan untuk menjamin hutangnya karena semakin tingginya tingkat keamanan dana yang ditempatkan oleh kreditur ke dalam perusahaan. Dan standar KRD pada Bank BRI dalam rasio solvabilitas adalah sebesar maksimal 100% sudah memenuhi standar. Kemudian rasio profitabilitas, NPM, ROA, dan ROE selama 2 tahun terakhir memperlihatkan adanya peningkatan. NPM pada tahun 2 sebesar 4,68 meningkat menjadi 4,8. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki NPM yang positif sehingga menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnisnya juga semakin sehat. ROA pada tahun 2 sebesar 7,42 meningkat menjadi 8,72. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan semakin meningkat dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang ada, sehingga semakin menunjukkan efisiensi dalam mengoptimalkan penggunaan aktivanya. ROE pada tahun 2 sebesar 7,66 meningkat menjadi 8,93. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan yang semakin meningkat dalam menghasilkan laba bersih bagi pemilik perusahaan atas modal yang ditanamkannya, sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga semakin meningkat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dihubungkan dengan penjualan aktiva dan modal sendiri juga semakin meningkat. Peningkatan keuntungan tersebut merupakan parameter kemampuan perusahaan dalam mengembalikan kewajibannya sesuai yang telah dijanjikan. Kemudian rasio aktivitas. Terdapat DOR, DOI, dan DOP. Selama 2 periode terakhir menunjukkan adanya peningkatan. DOR pada tahun 2 meningkat menjadi 35. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perputaran piutang dagangnya semakin lama sehingga menunjukkan kurang efektifnya pengelolaan bisnis perusahaan karena semakin besar dana yang tertanam dalam piutang dagang. DOI pada tahun 2 sebesar 87 menurun menjadi 83. Penurunan ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan semakin cepat, menunjukkan semakin efektif pengelolaan bisnis perusahaan
karena semakin sedikit dana yang tertanam dalam persediaan barang. DOP pada tahun 2 sebesar 10 turun menjadi 6. Penurunan ini menunjukkan bahwa jumlah dari pembayaran hutang dagang semakin cepat atau semakin cepat perputaran hutang dagangnya. Secara garis besar dapat disimpulkan rasio aktivitas perusahaan sudah baik karena adanya penurunan rasio DOP dan DOI walaupun adanya peningkatan rasio DOR. Next. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dan untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 sesi. Dan untuk setiap sesinya akan ada 3 orang penanya. Dan mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, baik. Mungkin untuk yang pertama bisa dimulai dari Alex. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alex dengan NIM lulus 19.002. Di sini saya ingin bertanya, apakah investor dapat mengurangi risiko? Jika iya, bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan menampungnya terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya, Tresia. Baik, untuk Tresia melalui chat, saya bacakan. Saya Tresia Cynthia Handayani dengan NIM 121910023. Tanya, apakah teori keputusan berhubungan dengan akuntansi? Jika ya, tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Tresia. Dan untuk selanjutnya, Idelia. Ya, saya Delia dengan NIM belakang 31. Saya mau tanya gangguan apa saja yang mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok izin untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Baik, saya persilakan untuk Jessica untuk menjawab pertanyaan dari Idelia. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Delia, yaitu kesalahan gangguan apa saja yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kalau menurut kelompok terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk internalnya kurang lebih dikarenakan sumber daya manusianya, seperti kesalahan dalam mengidentifikasi masalah. Dalam kasus tertentu, mungkin mengalami masalah terkait pengambilan keputusan yang rumit dan tidak yakin di mana masalah utamanya berada karena penyebab masalah tersebut sulit dipahami. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dan mengumpulkan data relevan serta berbagai dengan para staf ahli. Kemudian ada perasaan emosional. Jika seorang manajer marah atau kesal, pembuat keputusan akan menjadi lebih buruk. Ketika pembuatan keputusan tersebut penting dan berada dalam suasana hati yang buruk, maka harus ditunda. Tunggu sampai tenang dan dapat berpikir lebih jernih. Hal ini akan membuat pikiran lebih rasional dan menghindari kesalahan dalam pembuatan keputusan. Kemudian ada faktor eksternal, kebanyakan mungkin seperti sistem yang error sehingga mengakibatkan hasil data yang diperlukan tidak akurat. Bagaimana Idelia? Iya, sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang sudah jawab, mungkin bisa menurunkan tangannya. Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kresia. Apakah teori keputusan berhubungan dengan akuntansi? Jika ya, jelaskan. Jadi menurut kelompok kami, teori keputusan berhubungan atau relevan bagi akuntansi karena laporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan. Teori keputusan sendiri juga penting karena teori ini membantu akuntan untuk memahami mengapa informasi merupakan suatu komoditas berharga yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh investor. Akuntan yang menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh investor perlu memahami peran penting dari informasi tersebut. Mungkin itu apakah dapat menjawab pertanyaan dari Gracia? Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan dari Saudara Alex mungkin bisa dijawab oleh Saudari Isabella. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Saudara Alex. Apakah investor dapat mengurangi resiko? Jika iya, bagaimana? Jadi, ketika kita berinvestasi, itu setiap instrumen investasi itu kan pasti punya resiko. Nah, ada yang risikonya besar, ada yang risikonya kecil. Nah, semakin tinggi tingkat keuntungannya, maka semakin tinggi juga risikonya. Jadi high risk, high return ya. Nah, ketika mendapatkan kondisi seperti itu, maka investor dapat mengurangi risiko dengan salah satunya yaitu diversifikasi portofolio. Nah, jadi dalam diversifikasi ini, investor tidak menaruh dananya ke dalam satu instrumen saja, tetapi ke berbagai instrumen. Nah, dengan berbagai instrumen atau berbagai sektor ini bisa mengurangi risiko dan tingkat volatilitas serta memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk sesi tanya jawab di sesi 1 telah berakhir dan kami tutup dan kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Mungkin yang pertama bisa Joanna. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Joanna dengan NIM belakang 29. Pertanyaan saya, coba berikan contoh portofolio antara risk averse investor dan risk taking investor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita langsung saja. Mungkin bisa Agnes, Monica. Oke, untuk Agnes Monica di kolom chat dengan pertanyaan jelaskan hubungan dari konsep decision use
mindfulness dengan konsep individu yang rasional. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya mungkin bisa Anita. Baik, untuk Anita juga berada di kolom chat. Dan pertanyaan, dalam mengambil keputusan ketika melakukan investasi, menurut kelompok apakah intuisi merupakan pendekatan yang valid untuk pengambilan keputusan? Serta bagaimana jika intuisi dikombinasikan dengan pendekatan rasional? Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kami izin untuk berdiskusi beberapa menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Joana akan dijawab oleh Saudari Bella. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Joana. Jenis portofolio yang biasanya diambil oleh risk averse investor dan risk taking investor. Jadi kalau risk averse investor itu adalah investor yang rasional, jadi dia pasti akan menghindari risiko. Nah, pilihan portofolionya yang rendah risiko itu seperti obligasi negara, atau mungkin dia bisa mengharapkan dividennya saham-saham yang blue chip, atau juga sertifikat deposito. Nah, sebaliknya ketika risk seeking investor atau risk taking investor itu investornya sangat suka dengan risiko, sehingga dia pasti akan mencari portofolio yang risikonya tinggi, tapi juga tingkat returnnya juga tinggi. Misalnya tuh ada falas, atau juga bisa juga saham lapis 3, atau kita biasanya nyebutnya saham gorengan, atau juga bisa futures. Apakah sudah jelas, Saudari sana? Sudah jelas, terima kasih Isabel dan kelompok. Sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Saudari Anita bisa dijawab oleh Saudari Jessica. Ya, pertanyaannya tadi, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan investasi, apakah intuisi merupakan pendekatan yang valid? Menurut kelompok itu tidak valid, karena dalam mengambil keputusan menggunakan intuisi mempunyai banyak risiko, dikarenakan pada umumnya itu pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan sepihak dan bersifat berperasaan. Dengan cara demikian, sebuah keputusan dengan sudut pandang objektif dan subjektif, maka keputusan itu akan menjadi keputusan yang terbaik. Bagaimana, Anita? Baik, terima kasih, Anita. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes yang bertanya,
Jelaskan hubungan dari konsep decision usefulness dengan konsep individu yang rasional. Jadi menurut kelompok kami, konsep decision usefulness mengasumsikan bahwa individu adalah rasional dalam mengambil suatu keputusan. Jadi jika individu tidak mengambil keputusan dengan cara yang rasional dan dapat diprediksi, maka akan sulit bagi seorang akuntan atau siapapun juga untuk mengetahui informasi mana yang dinilai berguna atau informasi mana yang dinilai tidak berguna. Jadi begitu untuk Saudari Agnes, apakah dapat menjawab pertanyaannya? Baik, untuk Saudari Agnes sudah merespon di kolom chat. Baik, terima kasih. Baik, untuk itu, untuk sesi tanya jawab di sesi kedua telah berakhir dan kami tutup. Dan untuk selanjutnya, kita memasuki di sesi tanya jawab di sesi ketiga. Baik, untuk sesi ketiga, mungkin bisa yang pertama, Devina. Oke, baik. Untuk Devina memberikan pertanyaannya di kolom chat, melalui kolom chat. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, mengapa akuntansi aktual lebih baik digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin bisa Ina. Baik, terima kasih kelompok atas waktu yang diberikan. Saya Iran dengan NIM belakang 14 ingin bertanya. Dalam mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan ada dua pertanyaan penting, yaitu pertama, siapa pengguna laporan keuangan, dan kedua, apa masalah keputusan pengguna laporan keuangan. Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami mohon izin untuk berdiskusi sebentar. Mohon maaf, ternyata ada yang belum. Dan Vita mungkin bisa memberikan pertanyaannya. Oh, nah kita melalui kolom chat. Baik, pertanyaannya mengapa investor dapat memperoleh manfaat dari prinsip diversifikasi portofolio. Baik, terima kasih. Mohon ditunggu untuk jawabannya.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Irena. Yang pertanyaannya adalah dalam mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan ada dua pertanyaan penting, yaitu pertama siapa pengguna, kedua laporan keuangan, dan kedua apa masalah keputusan pengguna laporan keuangan. Jelaskan. Jadi menurut kelompok kami, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus memahami teori kegunaan orang pribadi atau single person of decision theory serta teori investasi. Dari kegunaan orang pribadi atau single person of decision theory merupakan cara pandang investor yang harus mengambil tindakan di bawah kondisi yang tidak menentu. Yang berarti teori ini tidak digunakan jika kondisi sudah ideal atau aman. Kondisi ideal sendiri adalah kondisi di mana karakter ekonomi sudah sempurna dan pasar sudah komplit atau sepadan dari kekurangan informasi asimetri dan rintangan lain menjadi wajar dan operasi pasar efisien. Teori ini masih relevan pada akuntansi karena laporan keuangan menyediakan tambahan informasi yang berguna untuk banyak keputusan. Jadi untuk kesimpulannya teori ini merupakan pilihan yang bagus untuk mulai memahami bagaimana individu membuat keputusan rasional di bawah ketidakpastian. Dan untuk teori investasi merupakan teori yang mempelajari tentang komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan pada masa yang akan datang. Misalnya seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen pada masa yang akan datang. Dan sebaliknya tujuan investasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Seperti yang dijelaskan barusan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen lebih berguna dalam mengambil keputusan bagi investor. Maka diperkenalkan dua pendekatan kegunaan keputusan, yaitu dari perspektif dan informasi dan perspektif pengukuran. Apakah dapat menjawab untuk pertanyaan dari Ina? Baik, terima kasih Michael dan kelompok. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Saudari Bella bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Devina. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Devina. Jadi ketika pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan, itu biasanya mereka tertarik pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi. Nah, dalam menggunakan akuntansi berbasis kas akan sering terjadi ketidaksamaan penerimaan dan pembayaran. Misalnya untuk penagihan piutang yang besar yang masuk segera itu setelah akhir tahun. Nah, itu ketika menggunakan basis kas kemungkinan tidak tercatat pada tahun tersebut. Nah, sedangkan dalam akuntansi akrual, hal tersebut tercatat pada piutang dan pendapatan, terlepas uang tunai tersebut diterima atau tidak. Nah, kemudian dari hal tersebut, maka timbul konsep bahwa akuntansi akrual itu lebih baik untuk memprediksikan arus kas operasi masa depan dengan mencatat perubahan aset dan liabilitas di mana pada periode aktivitas ekonomi tersebut menghasilkan aset dan liabilitasnya. Apakah sudah jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hanvita. Mengapa risk averse investor dapat memperoleh manfaat dari prinsip diversifikasi portofolio? Diversifikasi portofolio akan mengurangi risiko. Pengurangan risiko ini terjadi karena state untuk perubahan secara spesifik telah disebar dalam berbagai sekuritas. Kontributor yang masih ada terhadap risiko adalah faktor ekonomi. Investor yang tidak menyukai risiko dapat memanfaatkan prinsip diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko melalui investasi di berbagai sekuritas. Hal ini dapat dilakukan karena risiko akan tersebar terhadap berbagai sekuritas yang ada dalam portofolio. Tanpa mempertimbangkan tingkat penghindaran terhadap risiko, utilitas meningkatkan return diharapkan akan
dan mengurangi varian portofolio. Prinsip diversifikasi memandang bahwa realisasi kondisi tertentu saham baik dan buruk akan tersebar antar sekuritas. Faktor yang memberikan kontribusi pada risiko portofolio tinggal faktor ekonomi secara menyeluruh. Bagaimana, Hensita? Terima kasih, Hensita. Baik, demikianlah sesi tanya jawab kita pada presentasi hari ini. Dan telah diselesaikan semua. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Daniel. Cek ya. Kemarin ada 12, ini cuma 9. Ya, lumayan lah. Lumayan sudah, pertanyaannya juga menarik. Oke, saya akan membahas apa yang sebagian ya, sedikit banyak apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini. Intinya apa yang disajikan, baik yang di makalah maupun yang di PPT atau Salindia, sudah cukup bagus ya. Bagus banget sih, belum, tapi sudah bagus ya. Sudah bagus, sudah layak gitu kan untuk sebagai sebuah makalah gitu ya. Walaupun juga sebenarnya masih ada beberapa kesalahan sih, tapi tidak signifikan ya. Seperti contohnya ya sama seperti kemarin juga kawan-kawan yang ada ini ya biasa ini apa penyusunan makalahnya sudah bagus, sudah jarang typo. Tapi itu tadi sama seperti seakan-akan ini kelompok ini ada lebih baiknya dari yang kemarin. Katakanlah beberapa sudah memberikan simpulan, tapi tidak semuanya. Nah, kan harapannya bahwa semua yang subbab maupun bab maupun subbab yang ada di dalam sini kan semuanya diberi pendapat pribadi dari kelompok, ya. Dan kemudian kesalahan yang lain itu masih banyak yang harusnya luruh. Kita tahu bahwa kalau kata dasar yang berawalan KPST, kalau mendapat awalan me, apalagi mendapat imbuhan I, itu harus luruh. Jadi bagaimana Pak dengan mempengaruhi? Pasti mempengaruhi. Itu kemudian mempunyai ya, kalau kemudian kan harus konsisten bahwa semuanya luruh, tidak kemudian sebagian yang diluruhkan PST ya, KPST, tapi kemudian ada yang dipilih-pilih, ya luruh semua, bahwa kemudian apakah itu kata serapan, apakah kemudian itu ada dua kata ini apa huruf konsonannya, tetap semuanya harus diluruhkan. Nah, itu salah satu kaidah bahasa Indonesia yang harus harus dikuasai oleh kawan-kawan. Nah, hal yang lain, ini saya melihat studi kasusnya kan cuma 2 ini. Padahal penyajinya 3 ya, ada Jessica, ada Isabella, ada kemudian juga ada Michael, ini nanti bagaimana ini? Apakah nanti tidak kemudian berebut siapa yang kemudian studi kasus A, siapa yang studi kasus B? Nampaknya Isabella sudah sepertinya akan menggunakan studi kasus, kalau di tempat saya malah yang A ya, tapi yang kemudian di sini oleh kelompok malah disajikan yang kedua. Sedangkan Jessica itu menggunakan yang B yang kemudian tadi sudah disajikan. Nah, ini Michael saya yang kurang tahu. Ini Michael menggunakan punyanya siapa ini ya studi kasusnya? Karena Michael saja yang tidak kebagian studi kasus. Ya, tapi itu nanti bagaimana cara membaginya, bagaimana kemudian siapa mempergunakan apa, siapa yang lebih memperdalam di mana nanti diatur di dalam kelompok ya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan untuk hal-hal teknis. Nah, hal-hal yang lain
Ya, saya berangkat dari kemudian teori akuntansi positif. Itu kenapa kemudian setelah teori akuntansi positif diawali dengan decision usefulness atau information usefulness yang minggu depan akan kita bahas. Jadi intinya bahwa akuntansi sebagai ilmu yang menyajikan informasi keuangan itu ternyata dengan pendekatan positif itu punya manfaat yang lebih banyak bisa dipakai untuk para pengguna laporan keuangan itu sendiri. Jadi bukan sekedar alat untuk pertanggungjawaban, bukan sekedar alat untuk stewardshipness, bukan sekedar bahwa laporan keuangan itu untuk pertanggungjawaban dari aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh manajemen. Ya, bahwa dia adalah stewardshipness, bahwa dia adalah alat pertanggungjawaban, ya. Makanya itu kemudian dengan pendekatan normatif, itu arahnya memang stewardshipness. Seperti apa? Ya, contohnya laporan keuangan disajikan dengan cara yang benar. Harus terstandarisasi supaya bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu kita sudah pelajari kemarin di normatif. Nah, di akuntansi positif ini bicara tentang hal yang lain. Bicara bahwa tentang kemanfaatan, bahwa ternyata laporan keuangan itu sebagai penyaji informasi itu memiliki kemanfaatan. Kemanfaatan apa? Kemanfaatan secara informasi. Dia adalah penyaji informasi. Nah, gunanya untuk apa? Jadi laporan keuangan dianggap sebagai data. Iya, apa yang dikumpulkan oleh kawan-kawan di normatif itu hanya sebagai data. Laporan keuangan itu hanya data dan diolah di dalam ini laporan keuangan itu kemudian harus disajikan sebagai sebuah alat informasi. Tentang apa? Tentang kondisi perusahaan, juga kinerja perusahaan. Nah, itu yang perlu yang kemudian bukan perlu ya, itu yang kemudian jadi kekuatan dari akuntansi positif. Jadi tidak sekedar menyajikan informasi keuangan, tidak hanya sekedar menyajikan kondisi dan kinerja perusahaan, entitas, tetapi memiliki kemanfaatan sebagai informasi. Nah, data itu kan kita tahu bahwa data itu dengan sistem informasi akuntansi itu diolah demikian rupa, dilakukan analisis sehingga kemudian menjadi informasi. Nah, informasi itu untuk apa? Informasi tentu saja informasi terhadap kondisi dan kinerja perusahaan. Berhenti sampai di situ? Tidak. Informasi yang disajikan ini itu punya kemanfaatan yang lain. Kemanfaatannya apa? Kemanfaatannya adalah untuk pengambilan keputusan. Jadi dia punya manfaat terhadap pengambilan keputusan, decision usefulness. Nah, decision usefulness ini untuk apa? Tentu saja untuk pengambilan keputusan bisnis ya. Karena kita ngomongin laporan keuangan, itu urusannya kan dengan bisnis. Nah, untuk apa kemudian pengambilan keputusan? Ya terserah pada siapa penggunanya. Bagi investor tentu saja ini adalah informasi untuk mengambil keputusan investasi. Bagi yang lain, bagi perbankan, pemberi keuangan, pemberi piutang, ya bagi dia ini adalah informasi untuk apakah perusahaan tersebut memiliki prospek, memiliki keberlanjutan yang itu butuh ditingkatkan lagi dengan memberi pinjaman. Bagaimana terus kemudian dengan keberlanjutannya, bagaimana terus kemudian dengan apakah dalam jangka pendek pasti kembali, bagaimana dengan jangka panjang, tingkat kepastiannya, tingkat keberlanjutannya. Nah, itu dengan apa? Dengan diolah lebih lanjut.
laporan keuangan tidak berhenti pada laporan keuangan. Makanya semester 4 Anda belajar tentang analisis laporan keuangan. Ya. Itu gunanya untuk apa? Analisis laporan keuangan itu alat analisis yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan keuangan, pengambilan keputusan bisnis. Nah, itu yang harus Anda pahami kenapa keputusan ini penting. Hal yang lain, bagi pemerintah, apa kepentingannya? Bagi pemerintah tentu saja urusannya dengan pajak. Bagaimana laporan keuangan itu dikaitkan dengan undang-undang pajak, dilakukan perhitungan beda waktu, beda tetap, dilakukan rekonsiliasi antara laporan finansial dan laporan fiskal, laporan komersial dan laporan fiskal, itu menghasilkan berapa sebenarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Bagi perusahaan sendiri, ya ini kan alat untuk kendali anggaran, bahwa sebenarnya apakah saya sudah efisien, efektif, dan ekonomis, apakah bahwa kemudian saya sudah beroperasional dengan seirit mungkin, apakah saya sudah bisa menghasilkan pendapatan yang saya ingin dapatkan, apakah kemudian pendapatan saya dibandingkan dengan biaya yang saya keluarkan, beban biaya dan beban yang saya keluarkan itu sebanding, sehingga apa? Menghasilkan laba, keekonomisan. Ya, itu analisis yang paling sederhana, ada analisis 3E, efektif, efisien, ekonomis. Pendapatan dikurangi biaya dan beban menghasilkan laba. Nah, itu bagi manajemen, bagi perusahaan sendiri. Bagi kemudian katakanlah tadi disebutkan oleh Isabella, adanya serikat buruh. Ya, mereka berkepentingan karena kemudian perusahaan ini mampu kok bayar saya UMK, bahkan lebih dari UMK. Kenapa sih tidak mau membayar? Nah, itu kan bisa jadi tuntutan kepada perusahaan. Anda itu sudah mampu, Anda itu sudah perusahaan yang bagus. Kenapa Anda tidak kemudian membayar kami dengan baik? Hal-hal seperti itu yang bisa dijadikan dasar untuk kemudian mengambil keputusan. Demikian pula dengan para pemasok. Pemasok juga mengetahui, oh nggak ada masalah bahwa kalau begitu kebutuhan jangka pendek, utang-utang jangka pendeknya, likuiditasnya tetap bisa dibayar kok, sehingga saya kondisinya aman-aman saja. Kalau dia membutuhkan pinjaman yang agak jangka panjang, apakah terbayar? Oh, ternyata bukan hanya likuiditasnya, solvabilitasnya baik. Nah, itu kan menjadi keputusan bagi pemasok untuk memberi pinjaman atau tidak terhadap perusahaan tersebut. Nah, jadi itu bagaimana keputusan itu berguna untuk para pemangku kepentingan, stakeholders, para pihak yang terkait di dalam perusahaan. Nah, sehingga apa? Dari normatif itu, laporan keuangan biasa itu, ya laporan keuangan pada biasanya ya, yang kelompok ini sudah jelaskan ada 5 atau 6 kalau sekarang ya. Tidak hanya laba rugi, tidak hanya neraca, tidak hanya posisi keuangan, tidak hanya arus kas, catatan atas laporan keuangan, juga ada komparatif ya, laporan komparatif bila ada perubahan metode atau perubahan estimasi akuntansi. Nah, itu kan sudah ada di normatif. Nah, ternyata apa? Laporan keuangan ini sampai kemudian dilakukan analisis laporan keuangan untuk menghasilkan apa? Ya ini tadi bukan hanya sekedar kemudian lihat data, tapi menjadi informasi. Bahkan informasi itu kalau kemudian dianalisis lebih lanjut, itu akan menjadi keputusan. Keputusan apa ya? Keputusan yang dibutuhkan oleh para pembaca atau pemangku kepentingan atau siapapun yang memanfaatkan laporan keuangan itu sebagai informasi. Nah, itu ya.
Itu yang secara umum gambaran umumnya. Sehingga di sini kelompok sudah benar dari laporan, tujuan laporan keuangan, karakteristiknya. Ini kan kaitannya dengan normatif ya. Nah, kemudian penggunanya laporan keuangan bisa menemukan ternyata di pengguna laporan ada yang salah ya, hanya belum kapital itu aja. Terus kemudian dari pengguna kemudian masuk kepada decision usefulness yang sudah seperti yang saya ceritakan tadi. Bagaimana pengambilan keputusan itu bisa diambil sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna laporan keuangan. Nah, ternyata ada teori-teorinya yang mendasari, ya, karena kita masuk teori akuntansi positif, ada teori-teori lain yang ikut menjadi penguat. Ya, ada kemudian single person decision theory, ya, ada teori keputusan yang dilakukan oleh satu orang. Nah, ini kan kita sudah tahu bahwa kemudian pengambilan satu orang ini yang diharapkan itu adalah utilitas tertinggi dari seseorang itu, jadi individual. Kalau kemudian investor, tentu saja utilitas saya sebagai investor apa yang bisa saya dapatkan dari saya melakukan analisis laporan keuangan. Kalau saya sebagai kreditor, utilitas apa tertinggi? Ya, kemudian perusahaan ini ya tentu saja kalau investor ada kemampuan, ada pengembalian return, risk and return yang dihitung. Yang lain-lain apakah tidak jadi perhitungan? Jadi perhitungan, tapi yang utama adalah mengutamakan utilitas yang didapatkan. Tentu saja berbeda kalau kemudian yang mengambil keputusan itu adalah kreditor. Nah, kreditor tentu saja bukan dari kemampuan, tapi bagaimana perusahaan itu mampu mengembalikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu saja yang dianalisis apa? Likuiditas dan solvabilitasnya. Bagi yang lain, bagi karyawan atau bagi pemasok likuiditas dan aktivitasnya dari perusahaan. Bagi karyawan, aktivitasnya dan return-nya mungkin ya, tapi yang paling banyak adalah aktivitas yang dia akan otek-otek. Itu masing-masing punya preferensi, masing-masing punya kecenderungan untuk memanfaatkan informasi sebagai alat pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal yang lain yang perlu diketahui apa? Sistem informasi. Ya iyalah. Kalau kemudian yang namanya laporan keuangan itu ada sistemnya. Ya, kita sudah belajar banyak kemarin teori-teori kemarin ya, teori normatif. Nah, kalau ini sistem informasi akuntansi. Dia yang kemudian menyediakan data bukan hanya pelaporan keuangan, tapi juga bagaimana menganalisis hasil laporan keuangan. Jadi ada alat bantunya, ada sistem yang menjadikan laporan keuangan tidak hanya sekedar data, bukan hanya sekedar informasi, tapi bisa menjadi sebuah alat untuk pengambilan keputusan. Nah, ini ada sistemnya, sistem informasi akuntansi. Seperti apa syaratnya? Ada, katakanlah pada umumnya harus relevan, reliable, dan sebagainya. Ini sudah cukup disampaikan oleh kelompok ini ya. Dan SIA juga sudah diajarkan ya, Anda dan oleh Pak Yus ya, dengan melesat jauhnya saat menggunakan Excel. Nah, sistem itu kemudian masuk kepada alat yang menjadi alat analisis laporan keuangan, masuk kepada instrumen-instrumen analisisnya. Ada analisis perbandingan, ya, common size, yang Anda sudah nikmati kemarin di ALK, ya. Terus kemudian ada analisis rasio, ada analisis common size, ada yang lain-lain banyak, ya. Ada analisis tren,
ada ternyata urusannya juga dengan analisis investasi ya. Contohnya seperti value added ya, kelompok NITAMI, nilai tambah ekonomi ya, economic value added. Terus kemudian ada MVA ya, market value added, ada FVA, financial value added, ada REVA ya, kelompok-kelompok value added ya, ada untuk pengambilan berdasarkan apa? Berdasarkan potensi investasi. Oh, kelompok-kelompok IOS ya, investment opportunity set, kesempatan investasi ya. Itu juga ada ya, kelompok-kelompok itu. Ada ternyata juga untuk alat untuk melihat kebangkrutan, analisis kebangkrutan. Ya, itu ada yang namanya Z-score, Y-score, ya, Smijuski, ada punyanya Altman dan sebagainya. Nah, itu analisis. Nah, untuk apa? Untuk mendukung individu yang pengambil keputusan itu berpikir secara rasional, berpikir secara sistematis, tidak sekedar menggunakan intuisi. Loh Pak, apakah intuisi itu salah? Oh enggak, intuisi itu sifatnya terlalu personal. Ya, satu orang dengan yang lain akan beda pengambilan keputusannya dalam kondisi yang sama, katakanlah. Bisa juga di intuisi itu terlalu bersifat apa ya? Dia kan pendapat pribadi, menurut saya, menurut orang lain belum tentu, sehingga pada kondisi yang lain belum tentu bisa dipergunakan. Tapi intuisi itu bukan sesuatu yang salah, tidak. Tapi alangkah lebih baik kalau kemudian atau yang selama ini disebut analisis teknikal ya, lebih baik kalau didukung dengan analisis-analisis yang sifatnya fundamental. Dengan apa? Ya analisis laporan keuangan. Pak, laporan keuangan kan lama, bisa mingguan, baru diambil bahwa keputusan itu, kondisi itu bisa harian. Bisa juga bulanan, bahkan triwulan dan tahunan. Oh jangan salah, sekarang dengan kemudian kemajuan teknologi, dengan kita menggunakan kecanggihan oleh teknologi, pengambilan keputusan itu sifatnya juga daily, bukan hanya daily, bahkan detikan gitu ya. Sekarang itu berubah bisa kita lakukan perubahan dengan menggunakan alat bantu, baik itu Excel, baik apa itu yang teraplikasi, itu bisa. Sudah sampai ke sana, kita pada real time, bukan lagi berdasarkan jangka waktu yang terlalu lama. Apakah harian, ataukah bulanan, atau mingguan. Sekarang enggak, bahwa real time pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara real time dengan alat bantu ini. Sehingga apa? Kita bisa menggabungkan sesuatu yang sifatnya intuitif, sifatnya yang itu adalah rasa gitu ya, berdasarkan pengalaman, kita gabungkan dengan pengetahuan yang rasional. Sehingga apa? Keputusan itu benar-benar tepat. Kalau hanya berdasarkan yang rasional, berdasarkan analisis, mungkin bisa saja tepat. Tapi kan kita tidak bisa menggantungkan semuanya pada alat, ada intuisi yang juga menjadi penguat. Jadi mana yang lebih kuat, mana yang lebih baik, seperti yang ditanyakan oleh siapa tadi ya? Oh, oleh Anita, antara intuisi dan rasional ya saling melengkapi. Ya kalau kita tahu, ya kalau yang punya usaha ya, entah di pasar, entah di toko gitu ya, kalau ditanya apakah dulu gitu ya kakek nenek kita gitu ya, buyut kita gitu ya, katakanlah apakah kemudian engkong emak gitu sampai ke makco itu semuanya tidak menggunakan laporan keuangan, ada ya, mereka selalu mencatatnya juga, tetapi mereka memang di era itu lebih kepada era intuisi. Karena apa? Perubahannya tidak secepat sekarang, sehingga apa? Intuisinya, oh sekarang waktunya pula, sekarang waktunya jual, itu sudah intuitif. Karena apa?
musimnya itu relatif konsisten, konstan. Sehingga menjadi pola. Tetapi apakah mereka tidak berpikir rasional? Tetap berpikir rasional. Ya, keputusan-keputusan pertimbangan rasional tetap dipakai juga. Berapa banyaknya pula itu kemudian kalau sudah ngomongin berapa, kepada siapa, nah itu sifatnya bukan intuitif lagi, gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kondisi itu cepat berubah, sehingga kalau kita hanya berdasarkan intuisi akan sangat sulit. Kita butuh alat bantu yang sifatnya lebih rasional, sifatnya lebih realistis, sifatnya lebih kepada kenyataan kondisi di lapangan. Nah, itu tidak lagi kita bisa mengandalkan intuisi, sehingga pendekatan rasional itu sekarang malah yang jadi di depan. Intuisi itu yang mengikuti, yang memperkuat keputusan itu diambil. Ya, jadi saling melengkapi, saling menguatkan antara yang intuitif dan yang rasional. Nah, hal-hal yang lain itu seperti bagaimana pengukuran untuk kebermanfaat keputusan dan sebagainya, itu kan secara ini aja ya, secara teoretis memang harus dikuati bahwa kemudian ada fair value, kaitannya dengan fair value, kaitannya kan kita sudah tidak lagi menggunakan apalagi dengan cash basis sudah tidak ya, kita sudah tidak lagi menggunakan historical cost tapi menggunakan fair value, menggunakan nilai-nilai sekarang. Nah, itu kan ada alat-alat untuk mengukurnya. Tidak lagi bisa diukur secara intuitif ya. Nah, kira-kira gambaran umumnya seperti itu secara garis besar. Nah, kemudian saya kaitkan bagaimana dengan mengurangi resiko. Ya, bagaimana memitigasi resiko apalagi kalau dikaitkan dengan keputusan. Intinya begini, bahwa kondisi yang semakin panjang, kondisi yang semakin tidak pasti itu resiko akan semakin tinggi. Maka investasi, apalagi investasi yang kaitannya investasi yang umurnya jangka panjang, tentu saja pengembaliannya memang besar, ya, return-nya, tapi risikonya juga tinggi. Jadi risk and return itu saling meniadakan, ya, mutually exclusive. Kalau kita berharap return kita tinggi, kita harus berani menghadapi risiko yang tinggi. Kalau kita memang tidak berani dan kita lebih ya sudahlah yang saya terima segini aja deh apa adanya, ya maka kita kemudian menghadapi memilih resiko yang secukupnya. Tapi bukan berarti anti resiko. Wah enggak, saya enggak mau setiap ada resiko walaupun saya enggak dapat pengembalian, yang penting tidak beresiko. Ya ada orang seperti itu. Kebetulan saya ini yang risk indifferent, jadi orang yang cenderung kemudian terhadap resiko itu rasional aja ya, kalau ada resiko dihadapi, tapi kalau resikonya terlalu berat nanti dululah gitu ya. Nah, berbeda ada orang-orang yang memang kemudian risiko gitu ya, mencari resiko ya, penyuka resiko, investasi berani, kegiatan-kegiatan yang relatif beresiko dia relatif berani ya. Nah, saya kebetulan orang yang hanya risiko. Kalau ada resiko ya sudah saya hadapi, tapi kalau resikonya terlalu berat saya mending menghindar gitu ya. Kalau kemudian tapi saya tidak anti resiko walaupun cenderungnya kepada risiko. Tapi tidak se-riskier mereka yang berani mengambil keputusan dengan kondisi resiko yang tinggi. Masalah yang riskier, berani ambil keputusan. Nah, salah satunya berani keluar negeri, berani kemudian ya ambil hal-hal yang banyak, investasi dan sebagainya. Nah, kalau saya risk indifferent, saya mempertimbangkan, saya berani mengambil resiko, tapi kemudian oh ternyata ada hal yang lain yang saya pertimbangkan. Ada kemudian kebutuhan keluarga dan sebagainya, saya tunda untuk sekolah, saya tidak jadi berangkat sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Itu keputusan
yang harus saya pertimbangkan. Jadi orangnya masih mikir. Tapi saya juga bukan orang yang anti resiko. Ada yang orang anti resiko, ya sudah sakmene ae wis nerimo ing pandum ya. Ya sudahlah apa adanya, saya nggak perlu sekolah tinggi, yang penting ngajar enak dan sebagainya. Ya itu ada orang-orang yang seperti itu. Nah, beda gaya. Ya, setiap orang itu tentu saja kemudian melihat peluangnya harus melihat risk and return-nya. Antara kemudian manfaat dan mudaratnya itu dibandingkan. Antara kemudian kemungkinan menghadapi failure, menghadapi kegagalan itu dibandingkan dengan kemudian benefit yang dia dapatkan. Nah, itu seperti itu. Tentu saja keputusannya berbeda-beda, sangat dipengaruhi oleh kondisi dari psikologis dia, termasuk juga dalam membaca keadaan. Nah, contohnya kalau ini menjawab pertanyaan dari Agnesmo. Kalau secara prinsip ya, kalau kemudian orang-orang yang risk seeker, maka sangat berani ambil investasi katakanlah di pasar uang. Dia sangat berani untuk kemudian mengambil itu. Atau kalau dia bisnis, dia sangat berani mengambil utang. Ya, tentu saja dengan pertimbangan apa? Saya bisa kok mengembalikan. Saya kok kemampuan untuk menghentikan. Ya, itu mereka-mereka yang risk seeker berani. Kalau dia investor, saya ambil saham, saya ambil yang lain-lain yang ada di pasar modal. Nah, kalau yang risk indifferent, mereka yang berpikir terhadap resiko seperti saya, gitu ya. Saya lebih suka investasinya di bidang saya kemudian investasi saya Pak. Saya menggunakan instrumen deposito, tapi di lain pihak saya kemudian katakanlah membeli tanah. Ya kebetulan ada memang beli tanah. Kemudian tanahnya dimanfaatkan untuk apa? Untuk kemudian pertanian dan sebagainya. Nah, pernah juga pelihara sapi ya, tapi karena kondisi tidak memungkinkan lagi, ada satu dan lain hal saya tidak main lagi sapi. Nah itu saya sebagai risk indifferent berpikir ya sudahlah hasilnya nggak banyak tapi resikonya juga nggak besar, tapi ada pengembalian. Ada orang-orang yang anti risk, anti terhadap resiko. Daripada kayak begini ya sudah saya tabung aja, buka deposito. Waduh, deposito itu kan 1 tahun paling cepat ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah kalau saya butuh gimana? Nah, udahlah taruh tabungan saja. Tabungannya kan kecil, nggak sampai 2%. Ya, itu yang kemudian masing-masing itu contoh bentuk investasinya seperti apa ya. Karena ini kalau ditanyakan oleh Agnesmo selalu menghubungkan dengan pasar modal. Ya begitu, itu investor keputusannya kayak begitu. Nah, accrual basis, cash basis sudah saya ceritakan bagaimana masalah dan keputusan. Oke, sudah semua ya yang bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji hari ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini salah satunya ini anomali cuaca. Bulan-bulan begini masih hujan. Bagi saya yang lebih banyak bergerak di sektor, ada di sektor pertanian, jadi kayak bingung ini. Ini harusnya sudah lewat waktunya monjo ya, menyulami, nanemin sebagian yang sudah mati, tapi kok masih hujan, kok kayak ada kesempatan, tapi hujannya nggak terlalu lebat. Nah, itu kayak begitu, itu masih berpikir gitu kan. Nah, kalau yang investor, yang risk seeker kan udah daripada saya mikirin hujan gini, saya masukkan aja uang saya ke pasar modal, nanti pasar yang akan bekerja untuk saya. Nah, kalau yang anti resiko, ada kondisi kayak begini, daripada saya nanti tanam, belum tentu hasil, cuaca nggak karu-karuan, masih beli obat, saya masuk ke pasar modal lebih-lebih nggak berani, ya sudah saya taruh tabungan aja, walaupun kecil, yang penting
ada uang untuk dipegang. Nah, itu masing-masing orang kayak begitu. Itu contohnya secara real, konkretnya menghadapi keputusan saat dia punya dana, dan kemudian saya kaitkan dengan cuaca. Saya nggak tahu di tempat Anda, tapi di kampus masih hujan. Oke, itu secara garis besar. Apakah ada yang mau ditanyakan oleh kawan-kawan? Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Wah, ini Jessica mau menyalahkan, kok nggak jadi nih. Oke, kalau tidak ada yang diberatkan lagi, sudah tidak ada hal yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan perkuliahan hari ini untuk teori akuntansi, karena kebetulan saya nanti 3:30 tamu, tapi nggak tahu lagi ya, karena kondisi hujan begini, tamu kampung tempat saya berada itu ada tamu dari yang harus saya temani bersama teman-teman Karang Taruna. Oke, kalau tidak ada yang lain, ya saya akan tutup dan akhiri perkuliahan hari ini. Mari kita tutup dan akhiri dengan doa supaya apa yang kita dapatkan sepanjang sore hari ini bermanfaat, bisa baik bermanfaat untuk Anda menyelesaikan studi di Universitas Majung, maupun nanti saat Anda masuk ke dunia kerja atau dunia usaha atau dunia profesional yang ingin Anda geluti nanti. Kita tutup dan akhiri. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Terima kasih Pak Dan, selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore ya, terima kasih kembali.